Salah satu tantangan yang dihadapi manusia saat ini adalah pencemaran lingkungan. Hutan dan lingkungan yang hijau dan asri seketika akan lenyap jika terlalu sering dicemari oleh limbah. Limbah oli menjadi satu tantangan bagi keberlangsungan lingkungan. Tempat usaha yang belum teredukasi seringkali mengabaikan persoalan ini. Oli bekas bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam kehidupan manusia dan generasi yang akan datang. Pada saat ini, oli-oli bekas kita itu sebenarnya di masing-masing bengkel atau yang berada di tempat-tempat servis mobil sebenarnya itu juga belum semuanya oli bekas itu tuh ditata simpan secara baik, ditata secara baik ya. Kalau bahaya dari oli bekas itu kan sebenarnya kaitan dengan kaitan dengan polusi lingkungan ya. Terutama masyarakat sekitarnya itu akan mengalami tentang bahayanya daripada bisa saja terjadi pengrusakan terhadap tumbuhan sekitarnya, kemudian terhadap manusia sekitarnya juga itu punya bahaya yang cukup sangat dekat ya. Terutama tempat di mana orang-orang bermukim di sekitarnya, baik manusia maupun tumbuhan di sekitarnya, kemudian juga hewan ternak lainnya juga akan menimbulkan bahaya juga katanya itu kalau itu dibiarkan saja. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Demikian juga dengan persoalan limbah oli. Jika dimanfaatkan dengan baik, limbah yang terbuang ini masih memiliki manfaat yang besar. Ini menjadi tantangan bagi semua pihak, juga lembaga pendidikan untuk berinovasi dalam memanfaatkan limbah oli yang terbuang percuma. Jadi kalau misalnya oli bekas itu di manage secara bagus, disimpan semua secara baik, kemudian dikelola secara baik, oli bekas itu bisa menghasilkan oli baru, bisa menghasilkan oli yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, itu salah satu yang menurut pandangan saya itu bisa didaur ulang untuk kepentingan mereka sendiri juga bisa. Karena kalau kita beli oli itu harganya pasti sudah dengan harga standar. Tapi ketika oli bekas itu kita kelola lagi, maka dengan demikian kita bisa mendapatkan oli yang baru dan bisa lebih hemat, ada penghematan yang terjadi di situ. Di tangan orang-orang kreatif, bahkan limbah sekalipun akan dilihat sebagai potensi yang memiliki sejuta manfaat. Oli bekas berbahaya bagi lingkungan, namun menyimpan potensi tersembunyi.
Diapit oleh bukit dan gunung berapi Inelika, SMK Negeri Bajawa Utara melahirkan inovasi dari seorang guru muda. Ide yang lahir dari keprihatinan namun memantik harapan. Emmanuel Nango Gere telah mengabdikan diri sebagai seorang guru teknik mesin otomotif selama 15 tahun pada SMK Negeri Bajawa Utara, Kabupaten Ngada. Jadi teman-teman nanti untuk pengelasannya seperti ini ya. Untuk ketinggian dari lubangnya, lubang oli, kita siapkan juga ya itu. Nah, sudah kita las. Teman-teman bisa buat sendiri, nanti dilubangi pakai hole saw tentunya teman-teman. Untuk yang kedua kita siapkan ya, ini dari pipa nozzle. Ini untuk panjangnya di 35 cm, 38 teman-teman. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya. Dan untuk pipa nozzle-nya ini ukurannya 15 cm. Dan untuk jarak dari lubangnya yang pertama ini tidak merata tentunya. Pak Eman, begitu sapaan akrabnya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, berusaha mencari solusi untuk memanfaatkan oli bekas yang dibuang menjadi limbah. Bermodalkan pengetahuan teknik mesin dan mencari referensi dari internet, Pak Eman bertekad untuk menciptakan sebuah alat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dengan memanfaatkan limbah oli. Latar belakang saya untuk membuat sebuah kompor oli bekas ini, saya melihat dari internet, terus di YouTube itu ada beberapa kompor itu yang dibuat dari hasil limbah oli bekas ini. Terus saya mencoba, ketika saya lihat di internet itu, di YouTube itu bisa, akhirnya saya mencoba untuk membuat sebuah kompor ini dengan memanfaatkan limbah bekas ini, sebuah oli bekas. Selama ini setelah saya mempelajari, saya mengajak mereka, dan saya pertama membuat kompor ini sudah jadi, dan yang kedua itu saya mempelajari mereka untuk cara pembuatan, dan dia punya rangka-rangka, dia punya dapurnya sudah ada ini, itu sudah dikerjakan sama anak-anak, jadi tinggal merakit untuk dijadikan sebuah kompor. Mereka sangat senang dan sangat antusias karena ini sebuah inovasi baru. Jadi mereka suka dengan inovasi-inovasi yang terbaru. Jadi responnya bagus. Ide kompor oli bekas bukanlah hal yang baru di dunia, namun tantangannya adalah bagaimana mengadaptasinya menjadi sebuah teknologi yang murah, sederhana, dan mudah diaplikasikan. Inovasi ini pun tidak dikembangkan sendiri. Kompor oli bekas menjadi pelajaran tambahan bagi anak didiknya. Pembuatan kompor oli bekas ini, yang pertama-tama kami harus menguasai teknik pengelasan dan teknik pemotongan yang presisi, sehingga dapat menghasilkan produk yang bisa bersaing di pasaran. Manfaat dari proses pembuatan inovasi kompor oli bekas ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan bahan bakar oli bekas, ataupun minyak jelata yang tidak digunakan untuk bahan bakar. Mencari dapur yang cocok untuk menahan suhu api yang dihasilkan. Susahnya kami mencari dapur yang bisa menahan suhu panasnya api, dan juga membuat rangka yang cocok untuk bisa menahan dapur. Jadi nanti disikut. Jadi nanti kita
bor keliling ini. Ini panjangnya 10 cm kan? Iya, panjangnya 10 cm. Mengandalkan bahan-bahan seadanya, proses perakitan pun dimulai. Bengkel SMK Negeri Batara menjadi saksi bisu kegigihan dan semangat dari orang-orang muda yang penuh gairah berinovasi. Tahapan untuk membuat kompor oli bekas ini, yang pertama itu harus kita mencari dia punya dapur di dalam sebuah kompor itu. Jadi saya melihat kalau di YouTube, di internet itu kebanyakan dari pipa. Tapi kalau di lapangan saya lebih banyak, kalau di bengkel itu furing-furing bekas dari kendaraan itu lebih banyak dibuang, dijadikan besi tua, maka saya gunakan furing itu sebagai dapur. Jadi selain furing, terus ada pipa-pipa juga. Jadi macam pipa-pipa yang ada ini adalah hasil dari praktek anak-anak yang selama ini kami gunakan untuk kerja tungku api, kerja tempat tidur. Jadi banyak yang sisa-sisa potongan ini jadi kami manfaatkan untuk mengerjakan tungku ini. Jadi kendala yang kami alami selama ini kebanyakan membuat nosel dari sumbu kompor itu dia menggunakan mata bor itu 2 mili. Jadi 2 mili itu sangat kecil, jadi ketika kita mau lubang, dia punya lubang pipa nosel itu kalau tidak berhati-hati dia mudah patah. Jadi kita harus berhati-hati sekali untuk pada saat pemboran itu. Proses riset awal tidaklah mudah. Banyak prinsip pembakaran yang harus dipahami dan bagaimana membuat api stabil dari limbah cairan kental. Ini 10 cm ya. Oke, sekarang ini saya lepas saja, nanti sebentar dicobanya pakai blower dryer. Penghematan bahan bakar menjadi kunci dari lahirnya kompor berbahan oli bekas. Hasil uji coba menunjukkan tidak ada perbedaan yang jauh dari sisi efektivitas antara penggunaan kompor berbahan oli bekas dengan kompor berbahan bakar lainnya. Namun untuk penghematan inilah keunggulan dari api limbah ini. Hasil uji coba yang dilakukan, yang kami lakukan dapat dioperasikan dengan baik dan dapat kami mendemonstrasikan memasak
memasak air dalam waktu air 1 liter dalam waktu 5 menit sudah bisa mendidih. Terus kami mencoba merebus telur itu dengan 10 butir telur itu 10 menit itu sudah bisa matang. Kalau saya hitung-hitungan kalau dengan kompor minyak tanah, kalau kompor minyak tanah kita beli minyak tanahnya kan 1 jerigen 35.000. Nah, 35.000. Kalau tungku ini ya, oli bekas ini kalau kita punya oli sendiri itu 1 liter oli ini kita isi 1 liter oli ini kita untuk manasin air itu dia tidak boros, hanya waktu 5 menit saja itu dengan takaran oli itu hanya 2 mili. Jadi 2 mili itu dalam waktu 5 menit air 1 liter itu sudah mendidih. Nah, jadi saya pikir kalau dilihat dari segi hematnya penggunaan oli bekas ini saya rasa lebih hemat. Tidak hanya di lingkungan sekolah, inovasi ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Kompor prototipe pertama pernah dipajang pada pameran Gebyar SMK pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025. Kau angkat itu kriuk melihat api. Angkat dulu itu kriuk fotonya, kita melihat api. Ini Pak Guru ini pernah mencoba pakai hair dryer ya untuk menghembuskan angin ke dalam ruang nozzle itu. Nah, tapi hasilnya kurang maksimal karena ini fungsinya untuk pengering rambut. Jadi ada hembusan angin itu ada menimbulkan panas. Nah, jadi Pak Guru sudah mendapatkan blower ini. Jadi blower ini fungsinya hanya untuk menghembuskan angin, dia tidak menimbulkan panas. Nah, jadi ini kalau bisa coba ini yang dryer. Jadi ketika dihidupkan, masih ada panas ya? Panas. Anginnya bagus, hanya panas. Nah, panas sekali. Nah ini nanti ini ada plastiknya ini bisa menimbulkan kebakaran. Jadi sekarang perlu pakai blower. Beda kan? Iya. Nah, anginnya juga lebih keras, lebih kencang. Tidak ada panasnya. Terus ini juga ada pengatur udaranya lebih kencang lagi. Untuk melambat. Jadi setelah penjelasan Pak Guru tadi, antara blower dengan hair dryer ini bagus yang mana? Blower. Oke, jadi kalau pakai blower sekarang kita siap untuk produksi untuk dipasarkan. Bagaimana, siap? Siap. Ayo kerjakan. Di tengah meningkatnya krisis energi dan pencemaran lingkungan, muncul sebuah inovasi sederhana namun berdampak besar. Kompor oli bekas, alat masak alternatif yang memanfaatkan oli pelumas bekas kendaraan sebagai bahan bakar. Kompor ini mampu menghasilkan panas yang stabil, cukup untuk keperluan rumah tangga hingga usaha kecil menengah. Dengan melalui pendidikan ataupun tanpa melalui pendidikan, tapi melakukan dengan pemberdayaan saja orang di sekitarnya. Yang penting ada transfer pengetahuan, ada edukasi, pasti bahaya dari oli bekas itu akan bisa kita tanggulangi, terutama kaitan dengan pencemaran. Karena dia bisa manfaatkan oli bekas untuk kepentingan lain yang bisa dimanfaatkan. Manfaatnya pertama tadi ada transformasi pengetahuan yang hasil dari inovasi tadi, kemudian ada munculnya pemberdayaan orang-orang di sekitar itu.
dia bisa lakukan berkat daripada misalnya temuan tadi. Saya pikir ini kita harus memberikan support yang cukup besar kepada teman-teman dari SMK atau siapapun saja yang punya teknologi untuk bagaimana memanfaatkan oli bekas ini sebagai sebuah potensi, bukan sebuah ancaman saja, tapi sebuah potensi untuk kepentingan masyarakat sekitarnya dan juga dia menyelamatkan lingkungan. Itu saya kira itu yang paling penting. Ada mimpi besar dari nyala api biru oli bekas. Produksi secara massal menjadi tingkat selanjutnya yang ingin dicapai Pak Eman. Masyarakat pun menaruh harapan besar untuk keberlangsungan produksi ini. Hasil karya yang direstui semesta untuk keberlangsungan alam Kabupaten Ngada. Harapan saya ke depan, saya hanya butuh support dana sih dari pihak sekolah maupun pihak pemerintah supaya kami bisa memproduksi kompor ini lebih banyak lagi dan bisa dijual di pasaran. Sekarang tinggal selodong. Kompor oli bekas Batara, sebuah inovasi sederhana namun syarat makna. Menyalakan api harapan bukan hanya bagi masyarakat yang membutuhkan energi terjangkau, namun juga bagi masa depan lingkungan.